Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bertemu lagi pada pembelajaran daring mata pelajaran praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Silakan kepada Rio untuk memimpin doa. Mulai. Ya, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya silahkan isi daftar hadir dengan cara mengklik link yang sudah Ibu bagikan di kolom chat. Baiklah, kita langsung saja. Sebelumnya, materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Oh ya, silakan Fitri. tentang pengertian, tujuan, dan bentuk neraca laju Bu. Oke, terima kasih Fitri. Benar sekali bahwasanya materi sebelumnya itu tentang pengertian, bentuk, dan tujuan dari neraca laju. Baiklah, hari ini kita akan masuk tentang adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik dapat menyusun neraca lajur worksheet untuk perusahaan jasa dengan benar. Yang pertama, berbagai jenis perusahaan termasuk perusahaan jasa memerlukan neraca lajur untuk mengetahui informasi detail dan jelas tentang laporan keuangan. Kejelasan laporan keuangan seperti ini tentu sangat diperlukan perusahaan agar bisa menentukan strategi dan mengambil keputusan yang tepat. Menyadari pentingnya neraca lajur ini, maka penting pula untuk seorang akuntan bisa membuat neraca lajur dengan benar. Itu stimulus yang pertama. Ini ada stimulus yang kedua, studi kasus yang kedua, yaitu berupa neraca saldo dari Harbor Reality. Nah, dari neraca saldo ini diharapkan kalian membuat neraca lajur. Ya, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dari dua stimulus tadi, untuk membuat neraca laju dengan baik yang benar bagi sebuah perusahaan sama neraca saldo Harbor Reality, silahkan kalian tuliskan rumusan masalah. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Siapa yang ingin, kelompok berapa yang ingin mencoba hasil diskusinya? Ya, silakan Aisyah. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 bagaimana membuat atau menyusun neraca lajur dengan baik dan benar. Bagaimana membuat atau menyusun neraca lajur dengan baik dan benar. Neraca lajur dengan baik dan benar. Oke, kelompok 1 nih ya. Siapa lagi kelompok? Berapa lagi? Ibu dari kelompok 2. Oh ya, silakan Rio. Apa rumusan yang kalian temukan? Berikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu Ya, silakan. apa tujuan dari pembuatan dari neraca lajur yang baik dan benar. Kalian mengumpulkan data. Silakan pelajari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ke Edmudo dan silakan mencari bahan ajar lain di internet seperti video, YouTube, artikel dan lain-lain.
dari 2 rumusan masalah yang telah kalian paparkan tadi. Ya, silakan Ibu berikan waktu 30 menit. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Dari Saya kelompok berapa? Dan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Neraca lanjur bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan laporan keuangan perusahaan meski laporan keuangan belum dibuat. Perusahaan juga lebih mudah dalam proses pencarian kesalahan dalam pembukuan yang mungkin terlewatkan. Kami akan menjelaskan mekanisme pengisian neraca lanjur 10 kolom dengan contoh. Harga royalti, jurnal penyesuaian bulan Desember. Dan perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor berjumlah 890.000. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka berjumlah 315.000. Beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor berjumlah sebesar 4.950.000. Beban gaji pada utang gaji berjumlah sebesar 440.000. Piutang usaha pada pendapatan jasa berjumlah 1 juta. Pendapatan diterima di muka berjumlah 500.000. Neraca lanjur dari Harbor Reality 10 kolom. Kata Adawiyah tadi, neraca saldo debit kredit, zona penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Jadi jika dijumlahkan debit dan kreditnya saja itu 10 kolom. Neraca saldo, kata Beni tadi bahwasannya diambil dari neraca awal perusahaan, data awal perusahaan, dimasukkan sesuai dengan posisi debit dan kredit yang ada di neraca saldo awal. Jurnal penyesuaian ini diambil dari penyesuaian yang terjadi di perusahaan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi, kita ingat kembali tentang mekanisme debit kredit. Ketika debit ketemu debit, maka itu ditambah dan dimasukkan di kolom debit seperti akun piutang usaha. Di debit 7 juta, di jurnal penyesuaian itu ada 1 juta. Jadi ditambah, ditaruh di kolom neraca saldo disesuaikan itu 8 juta di sebelah debit. Itu disesuaikan. Yang disesuaikan itu ialah kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Mengerjakan tugas yang telah Ibu bagikan di Edmodo dan mengumpulkannya kembali itu pada saat pertemuan berikutnya pada hari Senin pekan depan. Jadi inilah pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, silakan Beni untuk memimpin doa. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.